Mengetahui lebih jauh terkait kampanye akbar jelang pencoblosan nanti, kita berbincang dengan Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif LSI. Selamat sore, Mas Jayadi. Selamat sore, Mas. Baik, Mas Jayadi, kita lihat hari ini ada kampanye akbar di GBK untuk Prabowo Gibran, ada ratusan ribu pendukungnya. Apakah ini bisa menjadi validasi bahwa memang untuk pendukung Prabowo Gibran ini memang paling banyak di antara yang lain sesuai dengan survei-survei yang dilakukan selama ini? Memang banyak ya kalau kita lihat perhatikan itu. Tapi kan jangan lupa tadi pagi kan ada kampanye akbar juga dari pasangan Amin kan. Iya, secara betul. umum sama kesannya kan sama, bahwa sama-sama membludak atau lautan manusia gitu ya. Kalau kita lihat kapasitas dua stadion itu kan hampir sama. GBK itu sekitar 77.000, sedangkan JIS sekitar 80.000. Jadi bukan hanya Prabowo yang kampanyenya banyak, besar, tapi juga Anies gitu. Nah, banyaknya kampanye, orang-orang yang datang kampanye akbar itu kan tidak bisa menjadi ukuran elektabilitas ya. Karena sebanyak-banyaknya orang datang ke kampanye akbar seperti ini kan jumlahnya paling ratusan ribu kan. Sedangkan pemilih Indonesia itu jumlahnya 204 juta lebih. Tapi dia kampanye akbar itu, jumlah lautan manusia itu bisa punya sejumlah fungsi ya. Yang pertama, dia berfungsi untuk mengkonsolidasikan para pendukung. Karena umumnya yang datang ke kampanye akbar itu tentulah para pendukung ya, apalagi yang datang dari jauh-jauh. Kalau bukan pendukung tentu tidak akan rela dia mengorbankan segala sumber daya untuk datang, baik datang ke tempat-tempat kampanye akbar maupun bersusah payah antri dan macet-macetan dan sebagainya. Jadi para pendukung yang datang ini melalui kampanye akbar kemudian melakukan atau mengalami konsolidasi gitu. Nah, kalau para pendukung yang terkonsolidasi ini bisa memberikan dua efek ya, dua dampak, yaitu pertama, mereka akan bersemangat untuk datang ke TPS pada hari H nanti. Karena jangan lupa para pendukung itu dari segi elektoral kan kurang berguna kalau dari segi ini ya. Kalau mereka hanya datang ke kampanye, yang paling penting itu para pendukung itu datang ke TPS gitu. Nah, kampanye akbar itu berfungsi mengkonsolidasikan agar mereka betul-betul bersemangat. Dia punya teman-teman, terlihat banyak temannya, sehingga nanti di TPS dia ketika hari H mereka datang ke TPS. Yang kedua terkait dengan konsolidasi itu adalah bahwa dengan konsolidasi ini para pendukung bisa menjadi lebih militan ya. Lebih punya kemauan untuk bergerak, bukan hanya untuk mendukung pasangan yang mereka sukai, tapi juga untuk mengajak teman-temannya atau mengajak orang-orang lain. Nah, menjelang akhir masa kampanye ini atau menjelang hari H itu penting, karena selain mereka bisa mengajak orang lain untuk datang ke TPS, mereka juga dapat membujuk orang lain di sekitar tempat tinggalnya masing-masing. Kan masih ada sejumlah sekitar 5%-an, kalau di LSI sekitar 4,4% para pemilih yang belum menentukan pilihannya. Mereka itu berguna bagi setiap calon untuk membantu kemenangan masing-masing gitu. Untuk satu putaran misalnya untuk Prabowo, atau untuk menahan supaya tetap dua putaran bagi 01 maupun 03. Nah, fungsi kedua dari kampanye akbar itu adalah, kalau tadi kan konsolidasi, yang kedua fungsinya adalah bahasa Inggrisnya show of force, unjuk kekuatan ya. Nah, lagi-lagi dengan unjuk kekuatan itu untuk memberikan satu efek psikologis baik kepada para pemilih secara umum maupun lagi-lagi kepada para pendukung atau kepada para pemilih yang masih ragu-ragu, sehingga dengan begitu maka melihat paslon punya kekuatan massa, maka mereka menjadi lebih yakin untuk mendukung pasangan tersebut. Kira-kira begitu dampak dari kampanye akbar itu menurut saya. Baik, tapi kalau dari LSI sendiri ini hasil survei terakhir Prabowo di atas 50%. Menurut Anda apakah dengan adanya juga kampanye akbar ini terakhir
dapatkah seberapa persen kemungkinan satu putaran untuk Pilpres di 2024 ini? Ya kalau kalau tidak ada perubahan-perubahan, kalau semua pendukung katakanlah pendukung Prabowo datang ke TPS, tidak banyak yang bepergian keluar kota atau tidak banyak yang tidak datang ke TPS, maka peluang untuk satu putaran itu cukup besar ya. Meskipun sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa angka 51,9% yang diperoleh oleh pasangan 02 pada seminggu, katakanlah 10 hari menjelang hari H, itu kan angka yang sudah melewati angka psikologis 50%, tetapi belum mencapai angka 54% ya. Dengan margin of error sekitar 2,9 atau 3, angka 51,9% itu masih bisa berakhir di angka sekitar 49. Jadi belum aman betul gitu. Karena itu itulah salah satu fungsi dari kampanye Akbar itu, untuk mengkonsolidasikan para pemilih yang masih ragu-ragu ya, para pemilih yang masih belum menentukan pilihan, agar dia melihat bahwa pasangan 02 itu punya pendukung massa yang banyak sehingga mereka tertarik untuk mendukungnya. Baik Mas Jayadi, dalam kampanye Akbar ini tidak hanya visi misi yang disampaikan, tapi juga sejumlah pendukung Jokowi, baik dari public figure ini ditampilkan secara bersamaan di panggung. Nah ini sebenarnya seberapa efektif untuk menunjukkan public figure mendukung satu paslon tertentu dalam meraup suara masyarakat di Pilpres ini? Ya, public figure kan sudah tampil sejak masa kampanye, sudah tampil terus-menerus selama masa kampanye di berbagai tempat. Ya, lagi-lagi kembali ke yang saya sampaikan di depan tadi, Mas. Ini bagian dari konsolidasi akhir, ya, bagian dari unjuk kekuatan akhir. Nah, itu diharapkan nanti dampaknya adalah para pendukung makin militan di 3 hari terakhir. Nah, 3 hari terakhir itu kan nggak boleh kampanye, nggak boleh secara resmi. Tetapi kan para pendukung di tingkat akar rumput kan masih bisa mengajak temannya, saudaranya, orang-orang di sekitarnya, untuk bukan hanya datang ke TPS, tapi juga untuk membujuk mereka untuk memilih pasangan yang mereka dukung gitu. Baik, tapi apa yang harus diantisipasi calon setelah kampanye Akbar ini? Masih ada masa tenang, kira-kira dalam 3-4 hari ini mereka tidak boleh berkampanye, tapi apa yang perlu diantisipasi oleh para pasangan calon ini, Mas Jayadi? Ya, yang pasti ada 2 tugas utama ke depan itu. Yang satu adalah memastikan agar para pendukung mereka itu datang ke TPS. Jadi jangan sampai merasa misalnya pendukung 01 tadi di kampanyenya di JIS sangat besar, lalu pendukung 02 juga sama, kampanye di GBK berisi lautan manusia, terlihat sangat kuat, sehingga ada perasaan, oh udah kalau gitu kita sudah menang nih, sehingga pada hari H justru nggak datang ke TPS. Nah, jadi itu yang harus dipastikan oleh para calon, agar para pendukungnya, para calon pemilihnya itu betul-betul datang ke TPS. Karena kalau nggak datang ke TPS kan jadi nggak terkonversi menjadi dukungan suara yang bisa dihitung oleh KPU nanti. Yang kedua adalah yang harus dipastikan adalah gerakan yang sifatnya menarget para pemilih secara orang per orang, terutama para pemilih yang diketahui masih mengambang, masih belum yakin akan milih siapa gitu. Nah, biasanya kita masing-masing secara individu kan tahu tuh, saya misalnya tahu tuh di sekitar tempat tinggal saya itu misalnya kan saya bisa mengenal 10 orang, 15 orang, atau 20 orang di sekitar tempat tinggal saya, di sekitar TPS saya tahu tuh siapa yang masih ragu-ragu, siapa yang sudah mendukung pasangan calon tertentu. Nah, para kandidat harus memastikan agar para pendukungnya di tingkat bawah itu betul-betul bergerak di tingkat akar rumput sampai menjelang jam pencoblosan. Baik, bagaimana dengan black campaign yang mungkin biasa disebarkan di media sosial ataupun melalui pesan WhatsApp? Ini kan sebenarnya kalau media sosial agak susah untuk dibatasi black campaign dan juga kampanyenya. Apa yang harus diwaspadai tidak hanya oleh para paslon, tapi juga KPU dan Bawaslu dalam hal ini, Mas Jayadi? Ya, black campaign atau negatif campaign itu pasti beredar ya.
Jadi yang apa namanya untuk itu terutama yang melalui media sosial, WhatsApp group misalnya, yang paling mudah tersebar itu kan lewat WhatsApp group. Maka mau tidak mau ya tim media sosial masing-masing calon itu tadi betul-betul aktif untuk memastikan agar pesan-pesan yang sampai mereka menyampaikan pesan-pesan yang sampai secara positif kepada para pendukung masing-masing dan memberikan ini kerangka pertahanan kepada para pendukungnya agar tidak mudah terbujuk dengan berbagai black campaign atau negatif campaign yang pasti akan banyak berkeliaran, ya berseliweran, katakanlah 3 hari terakhir menjelang tanggal 14 Februari nanti. Baik, kalau KPU dan Bawaslu kira-kira apa yang perlu mungkin diwaspadai untuk jelang pemungutan suara tanggal 14 Februari nanti, Mas Yadi? Ya, KPU harus memastikan agar apa namanya semua logistik betul-betul sampai tingkat TPS, kemudian memastikan agar para petugasnya ya siap, dan untuk Bawaslu itu tadi aktif melihat karena ini masa tenang kan nggak boleh kampanye ya. Bawaslu harus yakin betul-betul memastikan agar tidak ada satupun calon atau partai yang menyalahi ketentuan bahwa selama 3 hari ke depan itu hari tenang gitu. Jadi memang ini yang betul-betul harus bekerja di hari tenang ini secara keras adalah Bawaslu untuk pengawasan, KPU untuk memastikan agar semua teknis persiapan sampai ke TPS itu betul-betul dilaksanakan. Baik, kita harapkan semoga masa tenang ini benar-benar tenang sehingga tidak lagi kampanye baik di media sosial ataupun di dunia nyata seperti itu, sehingga demokrasi kita nanti pada tanggal 14 Februari bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Mas Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif LSI sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Sehat selalu Mas Jayadi. Terima kasih.